Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jemaah Masjid Jami Baitur Rahman yang dirahmati Allah, puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kita untuk sholat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kajian kita yang pada hari ini temanya masih sekitar tentang sholat, hanya barangkali penekanannya adalah tentang memaknai dan menghayati sholat yang kita kerjakan, atau memaknai dan menghayati apa-apa yang kita lakukan dalam ibadah kita ini. Baik, para jemaah sekalian, sholat itu sendiri memang adalah satu jalinan hubungan. Jadi kalau kita baca surat yang ke 29 ayat 45, ayat ini ada dalam tulisan di depan kita itu. Perhatikan baik-baik bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah wahai Muhammad. Ini perintah Allah kepada beliau. Bacalah apa-apa yang telah diwahyukan kepada engkau daripada Alkitab, Quran ini maksudnya, dan tegakkanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat adalah suatu amalan yang dapat membuat pelaku salat itu memiliki kekuatan untuk bisa membentengi dirinya, mencegah dirinya dari perbuatan fahsya, perbuatan keji, perbuatan kotor, ya, wal munkar, dan perbuatan munkar, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Waladzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah itu adalah sesuatu yang paling utama, paling besar, paling tinggi. Jadi bagi seorang hamba kita ini, mengingat Allah itu adalah hal yang paling kita prioritaskan dalam hidup mestinya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah adalah zat yang mengetahui apa-apa yang kalian perbuat, apa-apa yang kalian bikin, yang kalian lakukan. Allah mengetahui lahir batin, ya, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini inti dari ayat Al-Quran yang berbicara tentang sholat, yang sifatnya adalah sholat itu semacam jalinan hubungan antara seorang hamba dengan Allah sang pencipta, penciptanya sekaligus, ya, karena dia menciptakan termasuk dirinya, menciptakan seluruh alam ini termasuk manusia itu sendiri. Jalinan yang dibangun atas dasar awalnya adalah perintah, atas dasar perintah, lalu disambut oleh si hamba ini dengan ketulusan, dengan penghormatan, dengan memposisikan zat yang memerintah itu sebagai sosok yang dihargai, dihormati, diagungkan, dibesarkan, yang bila semakin lama hubungan ini terjalin, maka akan menimbulkan rasa mahabbah, rasa cinta, ya, dari kedua hubungan ini, dari kedua sosok yang berhubungan ini, Allah sang pencipta, Al-Khaliq, dan kita sebagai makhluk. Jadi bacaan-bacaan sholat ini ada dalam Al-Quran, ada dalam pengertian, ada hal-hal yang utama di dalamnya, ya.
tapi tidak semuanya secara rinci, tidak semuanya secara tersurat ya. Jadi secara istilahnya kalau kita bilangnya ini secara implisit langsung semuanya ada, hanya beberapa bagian yang utama ada di dalamnya seperti yang tadi disebutkan, itu surah Al-An'am ya, bagian-bagian akhir ayat-ayat 160-an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sebetulnya justru esensi salat. Nabi disuruh sampaikan kepada Allah dalam salat itu, sampaikanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Nusuk itu artinya ibadah ya. Makanya kalau dalam ibadah haji disebut manasik, itu karena itu rangkaian ibadah, jamak dari nusuk ya. Salatku dan ibadahku. Jadi salat disebut duluan, seperti dalam ayat ini disebut wa aqimis shalah ya. Salat dulu. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain disebut secara umum ya. Wa nusuki, jadi semua ibadahku, dari mulai puasa, zakat, haji, sedekah, baca Quran, semuanya itu masuk dalam nusuki. Kita hidup, bukan. Itu maksudnya adalah kehidupanku. Dari mulai sejak lahir sampai aku nanti wafat, itu adalah kehidupanku. Wa mamati, dan wafatku nanti, dari mulai kita di alam barzakh sampai nanti kita dihisab, sampai kita dapat ganjaran dari Allah jadi ahlul jannah atau ahlun nar ya. Semuanya adalah kita serahkan sepenuhnya kepada Allah yang menentukan. Itu begitu. Jadi kita betul-betul sebagai makhluk tidak punya apa-apa di hadapan Allah, nggak ada modal. Ibarat orang sedang berhubungan, kita nggak punya modal. Beda dengan hubungan suami istri, seorang laki-laki dengan wanita, ada modalnya. Si wanita ini diharuskan untuk mentaati si laki-laki ini sebagai suaminya, dan si suami ini adalah jannatuha wa naruha, surga bagi perempuan itu dan sekaligus neraka bagi perempuan itu. Jadi kan gitu hubungan suami istri kan begitu ya. Surga itu adalah jannatuki wa naruki ya, adalah neraka bagi perempuan sekaligus surga bagi perempuan, suamimu itu. Jadi asal suami ridho, insya Allah surga bagi perempuan itu. Jadi surganya kan gampang kalau perempuan itu. Yang penting dia taat sama suami. Artinya kalau suami istri ini meskipun pada akhirnya dituntut yang utama adalah ketaatan ya, kepatuhan, ketulusan untuk patuh dengan penuh penghormatan seorang istri kepada suami ya. Nah, tapi kalau suami istri, istrinya punya modal. Modalnya adalah dia juga wanita solehah, dia juga cantik, dia juga punya keturunan yang baik, ada modalnya ya. Sehingga ketika dia mentaati sang suami, suaminya akan tambah ya, tambah sayang ya, tambah cinta, penuh kasih sayang ya, belas kasih, dan menjadikan istrinya sebagai sosok yang paling dia cintai dalam kehidupannya. Nah, sementara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat ini, kita itu nggak punya modal, kita nggak punya kecantikan, kita nggak punya kekayaan, kita nggak punya sifat salehan dari dasarnya. Kita itu justru dihadirkan oleh Dia, oleh Allah, dicipta, dibikin oleh Tuhan, kan gitu kita. Nah, kita berhubungan dengan zat yang menciptakan kita. Hubungannya itu adalah hubungan yang didasari oleh perintah. Tapi kita ketika melakukan ibadah yang diperintahkan seperti sholat dan ibadah yang lain, jadi sholat disebutkan spesifik ini, itu adalah karena kita tulus ya, kita ikhlas, kita ridho untuk sujud kepada yang memerintahkan itu. Bukan diperintah, tapi kita ada sedikit terpaksa ya.
Meskipun kalau dalam konteks sholat, sekali-sekali seseorang, ya terutama mu'allaf, diperintahkan sholat tuh nggak mudah. Awal-awalnya tetap berat juga. 5 kali dalam sehari disuruh sujud ruku kayak kita sehari-hari ini. Kalau kita ini agak terlatih karena kebiasaan dari sejak kecil orang tua kita mendidik kita untuk sholat. Ini membuat kita sedikit lebih mudah. Coba Bapak bayangkan orang disuruh sholat 5 waktu dari tadinya nggak pernah sholat. Itu bukannya mudah, ya. Khitan saja, contohnya kita dari kecil sudah khitan, sehingga nggak berat dan sudah beres urusan nanti kalau sudah dewasa hubungan suami istri itu. Tapi kalau mu'allaf, begitu kita disuruh khitan, itu mikir dia. Khitan itu ini akan dipotong kulupnya itu, nah itu bukan mudah. Bayangannya kengerian gitu. Meskipun bisa dengan cara dibius, ya, bahkan bius total, ya. Baik, jadi bacaan-bacaan sholat itu ada dalam Al-Quran karena sholat itu sendiri adalah sesuatu yang eksplisit secara langsung Allah sebutkan di dalam ayat ini sebagai sebuah ayat yang menunjukkan bahwa sholat itu adalah yang utama. Kemarin sudah saya singgung, sholat itu adalah zikir. Sholat itu adalah kita mengingat Allah, sehingga sholat itu adalah zikir yang utama, ya. Zikir yang utama itu adalah sholat. Zikir yang kedua setelah sholat itu adalah qiraatul Quran, baca Quran. Zikir yang biasa kita baca tahlil, baca tahmid, baca tasbih, itu adalah zikir yang kedudukannya tidak lebih utama dari sholat dan baca Al-Quran. Yang utama itu adalah sholat itu sendiri. Jadi kalau ada di beberapa ayat, misalnya kalimat juga dalam surat An-Nasr, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Itu ada yang baca dalam sholat, entah ketika ruku atau sujud, dia membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu kandungan dari ayat tadi, surat An-Nasr. Dia bertasbih kepada Allah dan seraya memuji Allah, jadi sambil terus memuji Allah, mengagungkan Allah dengan tulus, dia mohon ampunan kepada Allah. Jadi di dalam ayat Al-Quran bacaan-bacaan sholat itu adalah ada, itu karena memang ayat Al-Quran itu adalah sesuatu yang mengantarkan kita berhubungan dengan Tuhan. Surat Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah wahai Muhammad Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu itu dan dirikanlah sholat. Jadi disuruh Nabi baca Quran, sehingga orang yang ingin sholatnya khusyuk, yang ingin sholatnya jadi punya dampak yang positif dalam dirinya, orang itu mesti baca Quran. Dan baca Quran itu awalnya di luar sholat. Di luar sholat kita ngaji, kita baca. Tapi pada akhirnya begitu kita bisa pelajari dengan baik, kita bisa hafal bacaan sholat, bacaan Al-Quran itu, apa yang bisa kita hafal kita baca di dalam sholat. Karena sebaik-baik baca Al-Quran itu adalah dalam sholat sebetulnya. Jadi kalau kita hafal Quran yang ayatnya panjang, kita pakai dalam sholat, tapi jangan sholat berjamaah jadi imam, baca yang panjangan nanti. Maksudnya kalau kita sholat malam, kita sholat sunnah sendiri, bacalah seperti yang Rasulullah baca. Rasulullah itu kalau sholat itu baca Al-Baqarah selesai, bahkan kadang lanjut Al-Baqarah, Ali Imran, ya, An-Nisa, Al-Maidah, pernah beliau baca nyambung itu, diikuti oleh sahabat Nabi Hudzaifah Al-Yamani, ya. Jadi ayat Quran ini memang dibaca dan disuruh oleh Allah tegakkan sholat, karena sholat itu adalah satu bentuk jalinan hubungan seorang hamba yang dibangun atas dasar perintah
tapi dikerjakan oleh si hamba dengan tulus dan penuh penghormatan, yang semuanya ini supaya dia ingat betul kepada yang memerintahkan dia sholat, lalu dengan keseharian yang terus menerus dia kerjakan akan menumbuhkan kasih sayang. Allah cinta kepada dia, dia cinta kepada Allah. Itu begitu. Jadi sholat itu sebetulnya kalau kita ingin lebih menghayati, itu adalah jalinan hubungan. Jadi yang seperti yang tema yang saya ingin angkat itu tadi adalah memaknai dan menghayati sholat. Sebetulnya bukan sekedar memaknai bacaan sholat kata demi kata, tapi kita mengerti untuk apa sholat, mengapa diperintahkan sholat, mengapa kita harus melakukan sholat. Ini kita harus mengerti. Jadi kita yang butuh hubungan ini, ibaratnya kita dilepas untuk hidup di sebuah alam yang kita tidak kenal sebelumnya, dunia ini, oleh Allah, lalu kemudian ditinggalkan oleh Allah. Tapi Allah tidak meninggalkan kita begitu saja, ada pesan-pesannya. Pesan-pesannya adalah ini, ada kitab-kitab yang kami turunkan, kata Allah. Ya, bahasanya itu kalau turunkan Al-Quran itu inna anzalna, kami turunkan. Karena bahasa kami itu menunjukkan bahwa memang pada dasarnya Allah yang menurunkan, tapi Allah menggunakan perangkat-perangkat ciptaannya yang lain, seperti malaikat, ya, seperti tulisan kitab itu sendiri adalah makhluk yang untuk bisa sampai kepada manusia. Nah, kalau sudah sampai kepada manusia, di situ manusia disuruh nyambut apa yang Allah mau sih dari kita. Nah, gitu. Oh, Allah mau kita sujud, kita ruku, kita sholat, ya. Nah, itu adalah sebetulnya sholat itu jadi sebetulnya adalah jalinan hubungan yang sudah sejak awal Allah sudah setting untuk kita. Di setting dari awal kita mesti sholat, karena itu adalah konsekuensi dari kita diciptakan. Dan kalau dari sisi kita manusia, sholat itu sendiri adalah semacam kita membalas, karena Allah menganugerahi kita kehidupan, dikasih kita sehat, dikasih kita banyak nikmat, dikasih kita bisa sampai punya kehidupan yang sampai hari ini, ya, kita banyak. Nah, maka kita sholat. Makanya bunyi ayatnya dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah melimpahkan kepada engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak. Karena sudah dapat nikmat yang banyak, ya, meskipun arti Al-Kautsar juga bisa berarti telaga Al-Kautsar nanti di surga, tapi juga bisa berarti Al-Kautsar itu dari katsirah tapi pakai wazan, ya, kautsar, ya, itu dalam fa'lah, itu menunjukkan sesuatu yang banyak, ya, nikmat yang banyak. Jadi kita sholat bukan karena kita mau minta sesuatu kepada Tuhan lagi sebetulnya. Walaupun itu kita minta juga Allah tidak menolak. Tapi sesungguhnya sholat yang kita kerjakan itu adalah dalam rangka kita mensyukuri karunia-Nya. Fasalli li rabbika wanhar. Sholat yang dimaksud dalam ayat itu bukan sekedar sholat Idul Adha, bukan. Tapi sholat yang dimaksud adalah luas, karena nikmat yang Allah kasih kita banyak, manifestasikan syukur kalian dalam bentuk sholat. Nah, itu gitu. Nikmat dikasihkan, kita perlu bersyukur. Maka syukur itu harus ada wujudnya, bukan sekedar alhamdulillah, 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 bukan. Tapi diwujudkan, ya, manifestasinya bentuknya adalah sholat. Jadi sholat itu karena Allah telah kasih sesuatu kepada kita. Adapun ketika sedang sholat, kita mau minta lagi sesuatu kepada Allah, Allah pun juga dengan lapang dan sifat kasih sayangnya menerima permohonan kita semua. Tapi motivasinya, intensinya, kalau bahasa kitanya nawaitu, atau niatnya bukan untuk dapat sesuatu, gitu. Jadi sholat untuk mensyukuri sesuatu yang kita dapatkan. Jadi begitu kira-kira. Jadi bacaan-bacaan ayat ini ada memang banyak, tapi tidak secara eksplisit tersurat langsung semuanya seperti itu. Meskipun ada
Seperti bacaan yang tadi kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan itu dibaca sebetulnya, kalau perhatikan baca doa iftitah itu diawali dengan takbir dulu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru baru kita baca inna sholati wa nusuki. Jadi nggak lupa itu. Hubungan ini adalah hubungan kita dengan zat yang maha besar, yang maha agung, yang maha tinggi, yang terhormat. Itu gitu. Ya. Jadi yang terhormat itu adalah Tuhan, sebetulnya begitu. Makanya kadang-kadang ada orang yang kalau nulis surat udah nggak mau nulis yang terhormat, yang kami hormati. Nah, karena yang terhormat itu cuma Tuhan gitu. Itu sebenarnya soal bahasa aja, kebiasaan kita. Yang udah biasa tulisan yang terhormat maksudnya adalah si fulan, ya sebetulnya nggak jadi soal. Tapi akhirnya banyak orang yang mengganti karena menyebut yang terhormat itu cuma Tuhan gitu. Kalau yang makhluk udahlah yang kami hormati. Dan banyak akhirnya tulis bukan YTH tapi YKH. Sekarang banyak orang nulis itu begitu. Yang kami hormati. Yang kami hormati, bukan yang terhormat. Yang terhormat itu Tuhan. Tapi sebetulnya itu esensi nilai value utamanya maksud saya ya, bukan sekedar bahasa. Kalau bahasa sih bisa aja kita bilang yang terhormat, tapi sebetulnya dia adalah kita dudukan di bawah Tuhan. Ya kalau baca bahasa itu anggota dewan aja dibahasakan dewan-dewan yang terhormat kan gitu. Anggota dewan yang terhormat meskipun ya banyak diantara mereka habis menjabat banyak yang masuk bui itu. Rasulullah mengatakan, ini hadisnya sahih ini ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir usianya di penghujung umurnya ketika wafat itu dia mengatakan kalimat dengan jelas la ilaha illallah ya. Bahkan hanya itu aja, nggak sempat sambung Muhammadur Rasulullah, nggak sempat karena mungkin ngomongnya itu juga susah. Dia sebut la ilaha illallah dan Allah menjadikan kalimat la ilaha illallah itu nggak ditekuk-tekuk ini lidah ini. Perhatikan baik-baik, bacanya cukup begini, datar aja, gampang. La ilaha illallah. Nggak perlu lo kayak kita menyebut Muhammadur. Itu mesti membentuk mulut kita ini dikotak-kotakan gitu, digerakkan secara khusus. Tapi kalau la ilaha illallah itu gampang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, itu Allah kasih kita mudah. Nah, siapa yang ujung usianya baca kalimat itu, Nabi katakan dakhalal jannah, pasti masuk surga. Tapi ya, bukan berarti semua yang mengucapkan itu akan masuk surga dengan mudahnya. Ya. Maksudnya adalah sebagaimana kata Nabi, antum tamutu ala ma kunta alaih. Ya. Wa tub'atu ala ma mata alaih. Kita itu akan diwafatkan atas dasar keadaan kita selama ini. Dan kita nanti dibangkitkan atas keadaan ketika kita wafat. Itu ada Nabi katakan begitu. Maksudnya adalah nggak mungkin seseorang yang biasanya berjudi, biasanya tidak ibadah, nggak pernah sholat, di ujung kematiannya bisa baca la ilaha illallah. Itu nggak mungkin. Tapi kita yang rajin sholat 5 waktu, kita yang rajin baca Al-Quran, kita yang rajin berzikir, rajin baca tahlil, orang ini besar kemungkinan ketika di ujung usianya bisa baca la ilaha illallah. Orang yang nggak pernah baca sama sekali itu nggak dengan mudah. Jadi kalau dikatakan tadi di pesawat ketika mau jatuh semua pasti bilang la ilaha illallah, itu adalah orang yang pernah sholat, walaupun sholatnya mungkin ada bolong-bolongnya. Orang yang pernah ngaji, orang yang pernah belajar, tahu agama sedikit, maka ketika dalam keadaan terdesak seperti itu dia ingat kepada Allah. Tapi kalau orang yang nggak pernah tahu sholat, nggak pernah tahu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak akan mudah dia mengucapkan itu. Kalaupun dia mengucapkan, jangan-jangan seperti ucapan Firaun. Ini coba lihat.
Nah, Fir'aun itu juga ngucapin la ilaha illallah di ujung usianya, Pak. Ya. Surat Yunus, kalau mau dilihat. Jadi Fir'aun, percaya nggak, ngucapin la ilaha illallah di penghujung usianya, di akhir hidupnya. Surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 90-91. Ya. Kalimatnya begini dalam ayat Al-Quran ini. Wajawazna bi bani Israil al-bahra. Kami akhirnya telah menempatkan dengan selamat kaum Bani Israel, Nabi Musa dan kaumnya tiba di tepian laut yang di sebelahnya, yang di ujungnya itu. Sudah sampai mereka di sana. Fa'atba'ahum Fir'aunu wa junuduhu. Lalu diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya yang juga pengen melewati laut yang tadi sudah kayak dua buah bukit, ya, di antara dua buah bukit itu. Bagian wa adwa. Tapi ngejar Nabi Musa dan kaum Nabi Musa itu dengan penuh kebencian dan permusuhan. Mau membunuh Nabi Musa dan Bani Israel. Hatta idza adrakahul gharaqu, sampai ketika dia sudah tahu bakal mati tenggelam. Nah ini, sesudah tahu bakal mati tenggelam, qala, baru dia ngomong begini, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ini Firaun ngomong begitu, Pak. Kata Firaun, aku beriman kepada apa-apa yang selama ini diimani oleh kaum Bani Israel, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang selama ini diimani oleh Bani Israel itu, dan aku adalah bagian dari umat Islam. Itu kata Firaun. Itu sama dengan ngomong la ilaha illallah sebetulnya. Cuma diterjemahkan kalimat Allahnya itu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Nah, siapa yang diimani oleh kaum Bani Israel? Allah. Sudah Firaun ngomong la ilaha illallah. Ya. Seseorang yang mengucapkan kalimat itu tidak pernah diucapkan sebelumnya, tidak diyakini sebagai keyakinan sebelumnya, tapi dia bisa ngomong ketika pasti akan mati, itu bukan pengakuan yang tulus. Itu bukan pengakuan yang dengan penuh penghormatan, seperti kita tadi sholat itu dibangun dengan pemahaman jalinan hubungan kita dengan tulus dan penuh penghormatan kepada Allah Sang Pencipta. Nah, jadi dia nggak pernah melakukan itu, tapi baru ngaku aku umat Islam. Coba itu di ujungnya dia bilang wa ana minal muslimin. Bapak ngomong wa ana minal muslimin kapan, Pak? Kapan ngomong wa ana minal muslimin? Kapan kita ngomongnya? Setiap sholat. Kan wa ana minal muslimin. Kita di inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau dalam Al-Qur'an wa ana awwalul muslimin. Kita ngomong tiap hari. Sehari 5 kali dalam sehari itu. Makanya baca doa iftitah itu walaupun sunnah itu jangan disepelekan. Jangan sampai nggak baca sama sekali. Karena itu punya nilai. Sekarang ada orang baca sholat udah langsung Al-Fatihah, Al-Fatihah yang utama. Sayang, karena itu punya nilai sendiri. Baca doa iftitah itu supaya kita jadi ngeh gitu, sadar kita menghadap kepada Zat dan kita berserah diri sepenuhnya dengan penuh ketundukan, penuh rasa pasrah, dan kita akui Dia yang maha tinggi, yang maha terhormat. Nah itu begitu. Jadi kalau ada orang baca la ilaha illallah di saat dia sudah pasti akan mati, maka itu justru tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau dia baca la ilaha illallah di saat dia akan mati tapi dia pernah baca sebelumnya, diyakini sebelumnya, itu adalah baginya jalan menuju surga. Jadi beda ya. Nah, jadi kalau orang baru tiba-tiba ngomong
la ilaha illallah di penghujung mati, itu nggak bisa. Dia harus mengucapkan kalimat itu dengan penuh kesadaran, masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan dia hidup. Dia baca la ilaha illallah itu, baru dia disebut muslim. Kita itu baca la ilaha illallah diterima oleh Allah sekarang ini, saat kita masih ada kemungkinan hidup atau mati, kan gitu. Sekarang ini kan nih, kita keluar masjid ini masih ada dua kemungkinan, hidup atau mati. Lalu kita baca dengan penuh keikhlasan, la ilaha illallah, itu yang Allah terima. Tapi kalau Bapak mau dihukum gantung, bakal mati, baru ngomong la ilaha illallah, Allah nggak akan terima. Ya. Bakal mati ini dia, kayak Firaun, nggak akan diterima. Selama ini nggak pernah dia baca. Ya. Beda tentunya dengan orang yang ketika dia sudah divonis hukuman mati, yang vonis itu masih bisa kemungkinan nanti dapat gerasi atau tidak. Lalu ketika divonis itu dia langsung taubat, seperti saudara Freddy dulu, gembong narkoba itu, ya, pernah kan? Freddy Budiman, ya. Dia bertaubat, walaupun dia tahu dia akan dihukum mati, tapi dia belum tahu kapan dia dieksekusi. Raja eksekusinya juga dicepet-cepetin gara-gara dia mau bongkar sesuatu, kan gitu. Kan dia nggak tahu kapan matinya. Dia bertaubat, itu Allah terima yang begitu. Karena masih ada kemungkinan hidup dan mati. Tapi kalau kayak Firaun udah bakal mati, itu udah nggak bakal hidup, bakal mati, baru ngaku, Allah nggak terima. Jadi kalau kejadian di pesawat itu, kalau ada yang tiba-tiba ngomong kayak begitu, ya itu hanya ucapan saja, tetap Allah tidak akan terima. Tapi kalau orang yang biasa baca la ilaha illallah, walaupun maaf sholatnya bolong-bolong, tolong digarisbawahi begini, Allah itu tetap sayang dengan hambanya, walaupun hambanya diperintahkan sholat 5 waktu, cuma sholat 1 kali dalam sehari, Allah tetap sayang. Karena sayangnya Allah dengan dia, banyak dikasih oleh Allah teguran-teguran dia, karena nggak pernah sholat, dikasih kehidupannya susah, dikasih dia mungkin banyak musibah, atau sebaliknya dikasih ujian kenikmatan, dikasih kekayaan yang melampaui batas, yang tujuannya membuat dia bisa lupa diri. Tapi dia sadar, ini jangan-jangan Allah ngambulin saya ini, ya. Ngambulin tahu nggak Pak? Kalau orang Betawi tahu, dikasih enak tapi buat dijatuhin gitu. Namanya istidraj, dikasih nikmat tapi buat dijatuhin. Karena dia sadar untuk itu, makanya dia akhirnya sholat. Wah, saya nggak mau dikasih nikmat tapi kemudian untuk dijatuhin. Saya sadar itu ini adalah ujian, akhirnya dia sholat misalnya. Jadi intinya adalah orang itu ya tetap harus membangun dirinya untuk mengingat Allah dari sejak kapanpun, ya, dan sholat itu adalah untuk membangun kita selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sholat itu memang kita harus ngerti kenapa kita sholat. Bapak kalau ditanya pertanyaan yang sederhana, mengapa sholat? Apa jawaban kita? Apa jawabannya Pak? Jawaban yang paling tepat. Kenapa? Bersyukur kepada Allah. Apa lagi? Memenuhi perintah Allah. Yang betul itu. Kenapa kita sholat? Karena diperintah oleh Allah. Karena diperintah. Kalau Allah nggak perintah, kita nggak akan sholat. Mengerjakannya dengan rasa syukur, bukan dengan terpaksa itu. Tapi melakukan sholatnya sendiri dasarnya karena diperintah. Kenapa kita puasa? Karena diperintah. Dan yang merintah itu adalah yang menciptakan kita. Kalau yang merintah orang lain, kita bisa menolak. Ini yang merintah yang bikin kita. Jadi harus ditanamkan dalam diri. Ini mengantarkan kekhusyuan juga ini, makanya kita sholat itu karena merasa diperintah. Dan sholat itu yang saya bilang jalinan seorang hamba, mirip hubungan suami istri. Makanya orang sholat itu kayak ngomong sebetulnya. Gini, kita kalau ngobrol sama orang, ya, berhadap-hadapan, kita ngobrol, maka kita akan fokus kepada pembicaraan itu. Orang lain manggil kita mungkin, iya ya ntar, nih lagi ngobrol ini, lagi ini. Terusin ngobrol kita, itulah khusyuk sebetulnya. Karena kita ngobrol, jadi fokus. Bukan
konsentrasi. Sholat itu bukan konsentrasi. Kalau sholat konsentrasi mesti kayak orang semedi begitu, Rasulullah nggak akan kuat sholat berjam-jam. Pusing pala kita kalau konsentrasi berjam-jam. Pala pusing Pak, kalau 1 jam disuruh konsentrasi, enggak. Sholat itu adalah dialog kita dengan Allah. Dan kita senang, kayak bapak ngobrol sama istri, maaf, baru kawin. Malam pertama, ngomong sama istri. Kira-kira gimana Pak? Enak. Sejam 2 jam mau kita ngomong gitu. Dia yang kita cintai kan gitu. Nah begitu dengan Tuhan kita. Jadi sebetulnya kalau orang yang sudah tumbuh rasa cinta dari sholat, 5 menit itu kependekan dia sholat. Sebetulnya gitu. Ini kalau jemaah Masjid Baitur Rahman Jami ini sudah punya rasa cinta sholatnya yang bagus, mungkin di sini sholatnya 20 menit sekali sholat. Karena Pak Abdul Majid sebagai ketua DKM udah bilang, ini udah pada bagus-bagus keimanannya semua jemaah, udah sholat kita 20 menit, yang panjang sholatnya. Itu begitu. Jadi kalau ada jemaah baru yang datang, yang namanya jemaah baru ya harus ikut. Kan masbuk ikutin jemaah. Namanya masbuk. Itu kalau sudah terbangun hubungan kita dengan Tuhan baik, gitu. Saya sengaja baca bahasanya dengan istri. Kalau saya bilang lagi pacaran, kita ngomong sama pacar kita, kan seneng tuh. Saya nggak mau contohin pacaran, karena pacaran juga nggak betul. Yang benar adalah kita ngomong sama istri kita baru kawin, baru ijab kabul. Apalagi kita belum kenal sebelumnya, ya ketemu, senang sama istri, diajak ngobrol sama istri, coba senang kita. Jangan ngobrol sama istri udah usia 60 lain. Kalau sekarang ngobrol sama istri disuruh ngobrol, gue udah nggak mau ngobrol lagi. Tapi waktu baru menikah, kita ngobrol sama istri, seneng. Malah kita mau berbulan madu, mau jalan-jalan, nggak ada yang tahu. Begitulah orang sholat. Dia bangun di tengah malam, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Dia berhubungan dengan Allah Tuhannya. Karena dia senang. Nah, jadi sholat itu nanti awalnya diperintah, tapi lama-lama senang, mesti gitu. Kalau awalnya diperintah, tapi terus merasa diperintah, terpaksa sampai wafat, itu berarti sholatnya nggak benar itu. Lama-kelamaan Bapak, lama-kelamaan dari tadinya diperintah, lama-kelamaan senang diperintah itu. Karena yang merintah itu yang ngasih kita duit, yang ngasih kita rezeki, yang ngasih kita harta, yang ngasih kita kehidupan. Senang jadinya. Nah itulah sholat sebetulnya maknanya. Saya kira itu. Ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik. Mohon maaf kurang lebihnya. Kita akhiri dengan sama-sama memohon kepada Allah SWT agar Allah menjadikan kita sebagai ahli sholat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah Rabb Tuhan kami, jadikanlah kami ahli salat dan kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, orang-orang yang menegakkan salat. Terimalah doa kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, dan ampunilah kedua orang tua kami, dan ampunilah segenap orang-orang mukmin yang hidup di antara kami. Engkaulah yang akan menerima doa kami sampai akhirnya kami menghadap kepada Engkau di hari penghisaban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu waliyut taufiq.